Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak solihah dan solih. Hari ini Ibu akan menjelaskan bab 3 mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, subbab kali ini Ibu akan membahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Jadi silahkan disimak baik-baik. Anak-anakku, tentu kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia itu menjadi salah satu negara yang pernah dijajah oleh beberapa bangsa Eropa ya. Bahkan oleh bangsa sesama Asia pun Indonesia pernah dijajah. Nah, yang pertama ini ada pengaruh monopoli dalam perdagangan. Kalian mungkin pernah tahu ya, yang ada di gambar itu adalah gambar salah satu rempah-rempah yang sangat dicari, yang sangat diincar oleh bangsa-bangsa barat. Itu adalah cengkeh. Cengkeh ini merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku, dan cengkeh ini merupakan tanaman yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eropa. Sehingga pada saat itu VOC melakukan praktik monopoli. Nah, anak-anakku, monopoli itu tersendiri adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Kalau kalian pernah bermain games monopoli ya, entah itu di handphone atau kalau zaman dulu itu secara manual kalian beli monopoli, ada satu seperti karton ya, beberapa gambar negara-negara gitu, terus ada kocokannya. Nah, itu salah satu gambaran monopoli aslinya tuh. Jadi di mana salah satu dari kita itu menjadi penguasa pasar. Jadi yang menguasai pasar itu adalah hanya satu orang saja, hanya satu perusahaan saja. Apa saja yang dikuasai? Yang dikuasai adalah tentu saja bahan-bahan baku dari pasar tersebut yang dihasilkan. Nah, kalau pada saat itu Indonesia itu kan sangat banyak menghasilkan rempah-rempah, salah satunya cengkeh. Jadi ketika petani para Indonesia itu sudah menghasilkan cengkeh, jadi nanti VOC itu karena dia melakukan praktik monopoli, kemudian VOC juga menguasai pasar, sehingga VOC itu memberikan instruksi bahwa para petani itu hanya boleh menjual cengkeh itu kepada VOC. Jadi tidak boleh menjual cengkeh itu kepada siapapun. Dan harga beli kemudian harga jual itu hanya bisa ditentukan oleh VOC. Jadi VOC itu membeli rempah-rempah dari Indonesia itu dengan harga yang sangat-sangat murah. Kemudian nanti oleh VOC rempah-rempah tersebut akan dijual kembali ke negara-negara Eropa yang lainnya dengan harga yang sangat tinggi. Nah, dari sanalah muncul rasa ketidaksukaan masyarakat Indonesia terhadap bangsa Barat, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, anak-anakku, Belanda itu memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya dengan politik adu domba atau dikenal dengan istilah divide et impera. Jadi pada saat itu Belanda itu memaksa para kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kenapa Bu, kok bisa kerajaan di Indonesia itu bisa kalah sama Belanda gitu? Karena pada saat itu Belanda menggunakan teknik adu domba. Jadi setiap kerajaan yang satu dengan yang lainnya akan diadu domba. Ketika sudah terjadi persaingan antar sesama kerajaan di Indonesia, Belanda akan memihak satu kerajaan. Jadi dia akan membantu kerajaan tersebut supaya menang dalam persaingan. Ketika sudah menang, nanti Belanda akan meminta balas jasa. Nah, salah satu balas jasanya itu silahkan tanda tangani kontrak monopoli. Mau tidak mau kerajaan tersebut harus menandatangani kontrak monopoli tersebut. Maka dari sanalah Belanda bisa melancarkan
praktik monopoli tersebut di Indonesia. Nah, anak-anakku, pada abad ke-18 VOC itu mengalami kebangkrutan karena di dalamnya itu banyak sekali praktik korupsi dan juga manajemen perusahaan yang kurang baik, sehingga pada abad ke-18 VOC bangkrut. Dan mulai tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering kita dengar juga sebagai pemerintah Hindia Belanda. Nah, selain monopoli, yang kedua nih ada pengaruh kebijakan kerja paksa. Kerja rodi pada saat itu sangat populer di kalangan rakyat Indonesia. Kerja rodi itu bisa diartikan sebagai suatu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Prancis yang berupa pengerahan tenaga rakyat untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pengekalan pemerintahan kolonial itu sendiri. Jadi pada saat itu banyak rakyat Indonesia yang dijadikan seperti budak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat ya untuk membangun infrastruktur dan sehingga hal tersebut itu disebut sebagai kerja paksa atau kerja rodi. Nah, kalian bisa lihat di sana ada salah satu peta Indonesia, itu ada garis berwarna merah ya. Garis berwarna merah itu sangat panjang, itu disebut sebagai jalur Anyer Panarukan. Nah, jalur Anyer tersebut sampai ke Panarukan itu jumlahnya sekitar 1000 km ya, 1000 km dari Cilegon Banten, kemudian Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan, Jawa Timur. Nah, jalur tersebut itu dibangun 200 tahun yang lalu. Jalan tersebut itu dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintahan kolonial. Jadi, kenapa rakyat Indonesia disuruh kerja rodi? Salah satunya untuk membangun jalur Anyer Panarukan ini, ya. Untuk apa Bu jalannya? Supaya mempermudah pemerintahan pada saat itu mengirimkan bahan-bahan untuk kemiliteran. Jadi dibangunlah jalan tersebut. Nah, jalan tersebut dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Ini dari Republik Batav atau Prancis yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, ini pengaruh kebijakan kerja paksa ini banyak sekali rakyat Indonesia yang menjadi korban pada saat itu karena rakyat Indonesia yang dipekerjakan secara paksa itu mereka tidak digaji, bahkan tidak mendapatkan makanan yang layak, sehingga banyak sekali dari mereka itu yang yang sakit karena mereka kekurangan gizi ya. Bahkan kalau kalian lihat di gambar tersebut itu sangat mengkhawatirkan sekali gitu ya. Terjadi beberapa kecelakaan yang tidak diobati oleh pemerintah pada saat itu dengan baik, akhirnya ya mereka menjadi korban. Dan itu masyarakat yang dijadikan sebagai pekerja paksa itu sampai puluhan ribu orang. Nah, yang ketiga ini ada pengaruh sistem sewa tanah ya. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto itu membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 bagian. Ada Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto kemudian itu menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah tersebut itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Nah, ini dia orangnya ya. Ini adalah Raffles. Beliau itu yang memberikan kebijakan sistem sewa tanah atau disebut juga dengan istilah lainnya land rent system atau Ländliche Stelsel.
Nah, sistem sewa tanah ini mempunyai beberapa ketentuan. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Jadi pada saat itu orang Indonesia yang punya tanah itu harus menyewakan tanahnya kepada pemerintahan pada saat itu, walaupun dia itu pemilik sah dari tanah tersebut. Kemudian harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Kemudian pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai, sedangkan pada masa itu rakyat Indonesia itu belum mengetahui banyak tentang uang tunai karena pada saat itu masih berlaku barter ya, pertukaran antara barang dengan barang. Kemudian bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Nah, ini sistem sewa tanah ini akhirnya mengalami kegagalan karena beberapa hal. Yang pertama itu sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Jadi karena ukurannya berbeda-beda, jadi pada saat itu Raffles itu pusing menentukan pajaknya berapa karena setiap orang itu mempunyai besar tanahnya itu berbeda-beda. Yang kedua itu sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Nah, ini ya yang paling sulit itu mengetahui bagaimanakah tingkat kesuburan tanahnya, apakah betul-betul bagus ataukah kurang subur. Dan yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Jadi pada saat itu pemerintahan Raffles itu mempunyai pegawai yang sedikit sehingga sulit untuk mengecek keadaan tanah rakyat Indonesia. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang karena tadi di Indonesia itu masih berlaku sistem barter. Ya, itu saja anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian juga. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Kita insya Allah ketemu lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.